Ngobrol apa nih enak? Tanda kiamat. Oh iya. Atau tanda kiamat yang Itu teman saya suka bilang, tanda-tanda kiamat nggak usah jauh, lihat aja lu katanya gitu. Oh iya gitu. Banyak juga sudah beredar ya meyakini bahwa kita itu udah di akhir zaman katanya. Bener nggak sih Kang? Akhir zaman itu memang sejak Nabi Muhammad itu udah akhir zaman. Jadi namanya juga Nabi terakhir, Nabi penutup, ya itu berarti akhir zaman. Di antara sekian banyak perbedaan antara agama dengan sains, kiamat itu adalah bagian yang disepakati bersama oleh agama dan sains. Karena bagaimanapun menurut sains juga kita akan berakhir, kita akan hancur. Itu serem kan? Kalau misalkan kompasnya kebalik, timur jadi barat, barat jadi timur, gimana nih? Kiblatnya kita ketuker. Ini sekte akhir zaman, kita semua akhir zaman, sebentar lagi perang nuklir, kita harus bisa menyelamatkan diri. Kontroversi, toleransi. Kita ketemu lagi di kolaborasi Ramadan, Korma. Jadi dulu kita teriak-teriaknya itu adalah kontroversi toleransi, tapi sekarang nggak boleh, nggak etis. Jadi sekarang kita Korma. Lagi Jadi ada kormanya di sini. Ini dia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dapat keberkahan dan semoga kita semua bisa menghadapi ujian-ujiannya. Amin. Kang, sekarang kita lagi ngobrol, Kang. Ngobrol apa nih enak? Tanda kiamat. Oh iya. Atau tanda kiamat yang Itu teman saya suka bilang, tanda-tanda kiamat nggak usah jauh, lihat aja lu katanya gitu. Oh iya gitu. Itu ikut ketawa dia. Ya tapi walaupun ini agak apa ya? Ya bisa dijadikan lelucon, sebenarnya ini adalah masalah yang sangat serius kan. Betul. Tanda kiamat itu maksudnya kiamat itu adalah satu peristiwa di mana terjadi huru-hara besar, terjadi kematian besar-besaran, terjadi hal-hal yang paling tragis dan diakhiri oleh dunia ini hancur. Pandangan Akang nih sampai sebatas konsep kiamat seperti itu gimana tuh? Akang memandang kiamat tuh kayak gimana? Nah, mumpung di bulan Ramadan ya, jadi katanya kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Kayaknya ngomong sama Kang Guru nih salah satu yang bermanfaat juga ya. Amin, semoga. Semoga ya. Nah, para pemirsa juga dapat manfaatnya nih dari obrolan ini nih. Nah, Ya, amin, semoga. kalau bicara kiamat sendiri nih sebenarnya menarik sih Kang gitu. Karena kan pasti banyak versinya gitu ya. Dalam agama maupun misalnya dalam ilmiah kan tentu ada versi-versinya gitu ya. Nah, kalau menurut Kang Guru sendiri, Lah, kok jadi nanya ke saya? Kan saya tadi nanya ke Akang. kiamat. Iya. Kalau pandangan saya sih ya kita harus meyakini bahwa hari akhir itu ada gitu kan, hari pembalasan gitu kan. Nah, yang kita tahu tentang kiamat itu adalah dimana hari-hari orang itu tentu tidak menginginkan berada di sana gitu. Karena kan bayangannya itu kan benar-benar sangat mengerikan gitu. Mungkin kalau kita lihat kayak film The Walking Dead gitu kan serem juga ya. Iya, ngeri juga. Ada zombie terus minimarket tutup segala macam kan gimana? Minimarket tutup. Tapi ya itulah saat Muslim itu sekarang kita semua ya diceritakan tentang ini tanda kiamat, ini tanda kiamat, ini tanda kiamat. Tapi baru sebatas wacana gitu. Nah, orang-orang Barat bikin filmnya tuh. Jadi 2012. dan lain-lainnya. Iya. Jadi gimana Kang tanggapan Akang? Ya, ada nggak? Masa kasih banyak versi tapi gimana Kang ceritanya? Ini dari Akang dulu nih. Tentang kiamat. Iya. Nah, kalau dari versi ilmiahnya dulu ya, dari versi ilmiahnya, kok kebalik jadi saya yang ditanya nih? Ya nggak apa-apa. Oh nggak apa ya? Jadi kalau dari versi ilmiahnya itu kan kita sama-sama tahu ya, kayak misalnya pemanasan global itu kan menyebabkan salah satu tanda akhir zaman, terus juga asteroid yang meledak maksudnya di bumi gitu ya, jatuh yang besar, terus juga perang nuklir gitu kan. Bisa aja. Bisa jadi kan. Dan bahkan banyak juga sudah beredar ya meyakini bahwa kita itu udah di akhir zaman katanya. Bener nggak sih Kang? Ya, loh balik lagi saya. Jadi, ya akhir zaman itu memang sejak Nabi Muhammad itu udah akhir zaman. Jadi namanya juga Nabi terakhir, Nabi penutup, ya itu berarti akhir zaman. Cuman masalahnya akhir zaman tuh sampai sepanjang apa? Kalau misalkan kita melihat kronologi usia bumi, kita tuh masih pendek kan? Masih 1.500 tahun. Sebelum-sebelumnya bumi itu kan sudah ada makhluk apa. Jadi wajar kalau kita memang disebut sebagai akhir zaman.
Dan luar biasanya adalah bukan hanya dalam agama Islam, dalam tradisi-tradisi agama yang lain pun sebenarnya disebutnya akhir zaman. Orang-orang Hindu misalkan menyebut zaman ini itu adalah zaman Kali Yuga, zaman akhir banget tuh. Kenapa tuh? Sebelum nanti ada perubahan-perubahan gitu. Dalam tradisi Buddhis juga ini sebentar lagi akan hancur, nanti akan muncul lagi di bawah Maitreya dan sebagainya gitu. Juga dalam tradisi Kristen, dalam tradisi Yahudi sekarang kan udah ngejar-ngejar Mesias di mana gitu kan. Iya, betul. Sekarang banyak juga berita-berita Katanya yang pohon kayak gitu. apa sih kurkut itu ya juga sudah ditanam-tanam di sana ya. Iya, banyak lah cerita-cerita beredar seperti itu. Cuman luar biasanya adalah saya pengen sebutkan bahwa di antara sekian banyak perbedaan antara agama dengan sains, kiamat itu adalah bagian yang disepakati bersamaan oleh agama dan sains. Karena bagaimanapun menurut sains juga kita akan berakhir, kita akan hancur. Kita nggak punya peluang untuk menyebut bahwa dunia itu abadi dan sebagainya. Kita nggak punya peluang untuk itu kan. Itu titik temunya ya. Iya. Dan kalau misal ya kita hubungkan dengan agama Islam itu adalah agama yang penjelasan tentang kiamatnya itu paling detail tanpa mengurangi. Bukan berarti merendahkan agama lain, tetapi memang secara teks yang paling banyak menjelaskan tentang akhir zaman, tentang kiamat itu ya Islam. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak dan penggambarannya itu kalau misalkan dicocokologikan dengan sains itu klop kan. Oh iya. Jadi misal ya. Yang mananya? Misal bahwa kiamat itu terjadi ketika debu kabut mengelilingi bumi, kemudian dentuman besar. Kemudian api yang mengelilingi wilayah gitu. Kemudian air laut yang tumpah. Nah itu penggambarannya mirip nggak sih dengan meteor jatuh gitu. Misal ya, dentuman besar, api, lalu ini. Apinya tuh dari meteornya? Bisa aja kan. Ya, atau misalkan hujan meteor kan hujan api gitu dan sebagainya. Ini maksudnya bukan berarti kiamat itu seperti itu. Cuman ini kalau misalkan kita lihat dalil-dalilnya itu kok mirip-mirip sekali dengan proses kejatuhnya meteor gitu. Kita bisa interpretasikan seperti itu walaupun nggak harus maksa begitu gitu. Tapi mungkin aja seperti itu gitu. Atau misalkan tanda-tanda kiamat sebelumnya di mana misalkan matahari terbitnya di barat. Gitu. Ya, kan bumi itu ini ada fakta yang aneh loh. Apa tuh? Jadi gesekan antara inti bumi dengan astenosfer itu menghasilkan medan magnet. Medan magnet itu akhirnya medan magnet ke utara dan ke selatan gitu. Nah, medan magnet itu sering hilang terus muncul di arah sebaliknya. Sering muncul begitu. Nah, sejak 700.000 tahun yang lalu, itu medan magnet itu nggak berhenti, nggak pindah. Sebelumnya setiap 200.000 tahun sekali itu pindah. Utara, selatan, hilang, pindah, balik. Jadi yang utara ada di selatan, yang di selatan ada di utara gitu. Jadi kalau kita punya kompas, barat jadi timur, timur jadi barat gitu. Itu. Berarti memang mungkin ya pindah. Iya, 200.000 tahun yang lalu lagi hilang, muncul lagi, balik lagi. Nah, tapi itu yang siklus biasanya 200.000 tahunan itu hilang sejak 700.000 tahun yang lalu. Sejak itu nggak pindah lagi. Jadi kita nggak bisa meramalkan kapan itu kompas bakal kebalik. Itu serem kan? Kalau misalkan kompasnya kebalik, timur jadi barat, barat jadi timur, gimana nih? Kiblatnya kita ketuker. Nah, kalau udah, jadi mungkinkah, mungkin gitu ya, ada satu fenomena tertentu, ada satu penjelasan natural tertentu yang bisa kita kaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman. Tapi ini menarik, Kang. Nah, tadi bicara. Ya udah. Iya benar juga ya. Iya, tapi ini menarik. Jadi ada perbedaan pandangan yang matahari terbit dari barat itu. Banyak. Jadi ada salah satu filsuf, dia eskatologi dari Trinidad Tobago, itu mengatakan pandangan dia ya, yang dimaksud matahari terbit dari barat itu adalah peradabannya. Jadi sekarang itu peradabannya sudah barat yang megang, bukan timur gitu. Menurut pandangan dia. Kalau dari Kang Guru gimana tuh? Ada banyak sekali versi soal matahari terbit ke barat itu. Itu banyak sekali versinya, bahkan yang saya sebutkan tadi itu juga banyak, ada ulama yang sudah langsung membantahnya. Iya, itu terjadi jadi kalau perdebatan misalkan tuh. kalau berbicara soal itu ya banyak, cuman maksudnya begitu. Kalau soal dari timur ke barat itu, peradaban pindah sekarang ke barat, ya bisa jadi yang seperti itu ya. Tapi ada yang lebih aneh lagi. Apa tuh? Jadi Nabi itu sebenarnya nggak pengen kita cerita kayak gini.
Oh iya, serius? Iya, jadi walaupun cerita tentang akhir zaman itu begini dan begitu dan begini dan begitu, tapi pas ada sahabat Nabi yang kerjaannya tuh nanya tuh itu lagi, nanti akhir zaman tuh kayak gimana itu. Sampai Nabi tuh marah. Jadi marahnya tuh bukan gitu, bukan kamu tuh ya bukan kalau kita kan gitu ya, kita semuanya bahasa keluar gitu ya. Nah, kalau Nabi kan nggak gitu. Tapi Nabi tuh dalam tanda kutip tuh kesel sampai Azan kan? oh iya, Buka dulu kali. oh gitu ya. Ya udah. Kita kok ini dikasih yang kecil doang, coba buat buka. Iya ya. Kambingnya katanya ada nanti nyusul. Sama kebuli Sudah katanya. acara ini kita paksain itu. Lanjut. Jadi saya baru tahu tuh, ternyata Nabi nggak pengen diceritain. Bukan nggak pengen diceritain, cuman Jangan terlalu sering. Nabi itu komplainnya gini nih. Yang seharusnya dipikirkan oleh kaum muslimin itu adalah udah siap atau belum, moral tuh udah diperbaiki atau belum, ibadah tuh udah benar atau belum. Oke. Bukan soal nanti tanda-tandanya kayak gimana, Makanya hampir seluruh tanda-tanda kiamat itu, khususnya yang tanda-tanda sugro itu, sebenarnya mengarahkan kita pada perbaikan moral. Jadi misalkan ya, tanda kiamat sugro itu adalah ketika terlalu banyak perzinahan, orang yang mabok, orang yang apa, nah itu kan sebenarnya adalah arahnya itu adalah perbaikan moral. Gitu. Bukan berarti itu bohong, bukan berarti itu hoax, tapi pendekatan yang digunakan itu adalah disebutkan itu agar kita tuh fokus pada memperbaiki diri sendiri. Gitu. Jadi bulan Ramadan sekarang semestinya jadi momentum kita agar kita bisa lebih baik, bersopan santun kepada orang lain, tidak marah-marah, tidak ngedumel, netizen tahan dulu itu jempolnya, tidak menghujat orang lain. Jadi kalau kita jelek tuh jangan dihujat ya. yang hujat itu batal puasanya. Puji-puji aja ya. Iya, kalau puji-puji juga itu merusak kita juga. Ya normal-normal. Sengaja biar dilihat tim R66 oh bagus nih gitu. Oh iya gitu. Ya tapi intinya itu. Jadi betapapun kita memang harus kiamat itu memang harus dipercayai, tanda-tanda kiamat itu juga harus dipercayai. Tetapi yang lebih pentingnya adalah itu kita harus disikapi sebagai bahan pelajaran buat kita agar kita itu tetap mengontrol diri kita yang bagaimanapun Kang, bagaimanapun sekarang Akang lagi sukses, lagi hebat, lagi menikmati hidup, lagi adsense-nya lagi banyak, lagi apa, tetap itu tuh bakal berakhir, tetap kita tuh bakal mati-mati juga, tetap kita tuh bakal harus meninggalkan jejak di dunia agar kita menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki manfaat gitu. Bukan cuman hidup, seneng, mati gitu. Ya, nggak seru. Yang paling penting kita memberikan manfaat. Jadi itulah ya, makanya kenapa kalau ada doa itu suksesnya dunia akhirat. Iya. Jadi jangan dunianya doang. Iya. Gitu ya? Masih ada yang udah mengin nggak? Apalagi nih, ya aku pernah dengar, Kang, katanya ada yang justru memanfaatkan ini, bahas-bahas tentang kiamat, sekte-sekte gitulah untuk mengeruk keuangan gitu. Bisa dikasih tahu nggak sih ke teman-teman tuh, contohnya kayak apa sih kasusnya gitu? Sekte kiamat itu bahkan di Amerika Serikat menjadi salah satu bencana tragis di Amerika Serikat. Pernah ada sampai hampir 1.000 orang itu dibunuh atau bunuh diri. Ah, maksudnya? Jadi dulu tuh ada seorang pendeta, sebenarnya dia orang komunis, tapi jadi sebenarnya dia tuh agak-agak ateis gitu. Tapi karena dia susah dapat pasar di Amerika Serikat kan. Yang mana pendeta komunis apa ateis? Iya, kalau komunis ateis biasanya kan komunis ateis di zaman perang dingin itu. Nah, Amerika Serikat sedang konflik dengan Soviet. Karena Amerika Serikat sedang konflik dengan Soviet, maka ide-ide komunisme itu dicurigai. Nah, orang ini orang komunis. Nah, saya dicurigai. Gimana caranya biar nggak curiga? Maka dia jadi pendeta, nyamar gitu. Udah gitu dia narik orang, terus dibawa ke Amerika Tengah, dipekerjakan di sana semuanya, sampai anak kecilnya juga. Kenapa disuruh seperti itu? Karena ini sekte akhir zaman, kita semua akhir zaman, sebentar lagi perang nuklir, kita harus bisa menyelamatkan diri dan ya semacam itu. Dan ketika Amerika Serikat ngejar orang itu, semua orang-orang pengikut-pengikutnya disuruh minum racun. Sampai bayi, sampai anak kecil, yang itu semuanya meninggal. Itu salah satu tragedi yang paling mengerikan di Amerika Serikat. Nah, tragedi orang-orang yang seperti itu, yang sebentar lagi kiamat, itu terjadi dalam rentang sejarah Islam itu banyak. Banyak. Bahkan Sultan Khalifah Abbasiyah itu As-Saffah Al-Mansur, Khalifah yang ketiga, Al-Mahdi. Nah, kenapa namanya Al-Mahdi itu? Karena pada waktu itu banyak yang mengaku sebagai Al-Mahdi, karena sebentar lagi mau kiamat gitu. Jadi orang-orang zaman dulu tuh benar-benar takut terhadap kiamat karena pada waktu itu ya
Mekah diserang, Hajar Aswad hancur sama trebuchet itu yang kayak gitu, sama ketapel. Diserang juga sama kaum muslimin sendiri yang melakukannya, dan kemudian ada pemberontakan orang-orang berkulit hitam dan sebagainya, yang ini cocok banget dengan cerita yang dalam hadis itu banyak. Akhir zaman itu begini, akhir zaman itu begini. Makanya kemudian banyak sekali yang mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi. Di antaranya ada Muhammad Al-Hanafiyah kalau nggak salah. Cek nanti kalau saya salah ya. Muhammad Al-Hanafiyah ini keturunan Ali bin Abi Thalib tapi bukan dari Fatimah. Jadi mengaku sebagai Mahdi ngelawan pemerintah. Nah, karena pemerintahnya balik ngelawan, itu Al-Mahdi. Nah, ketika punya anak dikasih nama anaknya juga Al-Mahdi gitu. Okay. Saking karena pada waktu itu lagi paranoid terhadap kiamat. Di dunia Islam sampai ada yang seperti itu. Jadi justru kalau kita tarik benang merahnya itu sudah ada dari zaman dulu ya. Iya, sudah ada sekte-sekte yang memang sekte-sekte orang-orang kiamat itu ya. Yang kiamat di Amerika Serikat yang di ini yang dalam tradisi Islam juga penuh gitu. Khususnya yang yang orang-orang Syiah itu banyak sekali yang sekte-sekte yang kiamat ini. Bahkan di Iran itu sampai ada panitia yang nungguin goa gitu, karena percaya bahwa Imam Mahdi akan keluar di situ. Jadi sekarang ditungguin terus itu 24 jam itu di situ. Ada goanya, tapi kalau nggak salah di di sebuah kota suci di sana. Ada yang seperti itu. Jadi kiamat itu benar-benar memberikan dampak yang luar biasa terhadap kita. Makanya sekali lagi kita ikutin saran Nabi aja, daripada kita mikir-mikir soal yang seperti itu, mendingan kita perbaiki diri aja habis-habisan gitu. Jadi kalaupun kiamat terjadinya besok, Kang, ya insya Allah siap. Gitu. Betul, saya setuju nih. Intinya sih ya baik lagi itu ya. Mumpung lagi bulan Ramadan nih guys, pahala lagi diobral diskon. Nah mungkin terakhir, lo kok saya jadi host nih? Ya emang lo host? Saya host ya? Oh iya benar. Tapi nggak apa deh, bintang tamu nanya boleh kan? Sebetulnya Ya'juj dan Ma'juj itu kalau menurut pandangan Kang Guru gimana? Ada banyak sekali teori tentang itu. Banyak ulama yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah orang-orang komunis. Jadi Ya'juj itu adalah orang Cina, Ma'juj itu adalah orang saya pernah dengar nih ini. Iya, Soviet kan pada waktu itu. Ada juga yang mengatakan itu Cina. Yang dimaksud ditutup pakai sama Zulkarnain itu ditutup oleh benteng itu maksudnya adalah tembok besar Cina. Jadi maksudnya itu adalah orang-orang Turki, orang-orang Mongol itu yang ya banyaklah versi-versi yang seperti itu. Tapi semua versi itu ya adalah bagian dari tafsiran-tafsiran orang di zaman dulu ketika bereaksi terhadap teks yang ada gitu. Jadi bisa benar, bisa salah, dan itu bukan bagian yang sangat-sangat sakral sehingga kalau kita tidak percaya pada satu versi dan percaya pada versi yang lain ya nggak usah diapa-apain, itu biasa aja sih. Gitu. Cuman serem juga sih kalau misalkan ada makhluk yang benar-benar membuat bumi, siapa tahu bahwa itu kiamat zombie gitu kan. Iya, kadang saya imajinasi main jadi malah ke zombie sekarang tuh. Iya. Saya pura-pura ini padahal nggak ada kurma. Oke, kita masih lanjut nggak sih? Masih lanjut kayaknya episode selanjutnya. Masih lanjut di episode selanjutnya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, saya jadi balik lagi hostnya. Kita akan ketemu lagi kapan-kapan masih dengan Kang Fajar yang sangat cool ini. Jadi tetap stay di R66 Neolitik. Jadi kita pamit sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.